Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat rahmat Allah berjumpa lagi di channel YouTube Ustadz Aspas alias Ahmad Sukaidi Putra Amma Sambas. Pada kesempatan yang mulia ini Aspas akan menyampaikan sebuah kisah. Dia baru masuk Islam tapi keislamannya lebih baik. Abdul Wahid bin Zaid berkata, ketika itu kami naik perahu, lalu angin kencang berhembus menerpa perahu kami, sehingga kami terdampar di suatu pulau di tengah laut. Kami pun turun ke pulau itu dan mendapati seorang laki-laki sedang bersimpuh menyembah sebuah patung. Kami berkata kepadanya, di antara kami para penumpang perahu ini tidak ada yang melakukan seperti yang kamu lakukan ini. Dia bertanya, kalau demikian siapa yang kalian sembah? Kami menjawab, kami menyembah Allah. Siapa Allah itu? Jawab kami, zat yang memiliki istana di langit dan kekuasaan di muka bumi ini. Dia bertanya, bagaimana kamu bisa mengetahui hal itu? Kami jawab, zat tersebut mengutus seorang rasul kepada kami dengan membawanya mukjizat yang jelas. Maka rasul itulah yang menerangkan kepada kami mengenai hal itu. Dia bertanya lagi, lalu apa dia lakukan terhadap rasul kalian? Kami menjawab, ketika rasul itu telah tuntas menyampaikan risalahnya, Allah mencabut ruhnya, kini utusan itu telah meninggal. Ia bertanya lagi, apakah dia tidak meninggalkan sesuatu tanda kepada kalian? Kami jawab, dia meninggalkan kitab suci Allah Al-Quranul Karim untuk kami. Dia berkata, coba kalian perlihatkan kitab suci itu kepadaku. Kemudian kami memberikan mushaf Al-Quran kepadanya. Maka dia berkata, siapa yang bisa membacanya dengan bagus? Lalu kami membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepadanya. Maka tiba-tiba ia menangis dan berkata, tidak pantas zat yang memiliki firman ini didurhakai. Kemudian ia masuk Islam dan menjadi seorang muslim yang baik. Selanjutnya dia meminta kami agar diizinkan ikut dalam perahu. Kami pun menyetujuinya. Lalu kami mengajarkan beberapa surat Al-Quran. Ketika malam tiba, sementara kami telah berada di tempat tidur, tiba-tiba dia bertanya, wahai kalian, apakah Tuhan yang kalian beritahukan kepadaku tadi itu juga tidur? Kami menjawab, dia maha hidup, terus-menerus mengurusi makhluknya dan tidak pernah mengantuk, apalagi tidur. Maka dia berkata, ketahuilah bahwa di antara akhlak yang tercela adalah orang yang tidur nyenyak di hadapan tuannya. Dia lalu melompat berdiri untuk mengerjakan sholat. Demikianlah. Kemudian dia terus sholat sambil menangis hingga tiba waktu subuh. Ketika sampai di daerah Badan, aku berkata kepada kawan-kawanku, laki-laki ini orang asing. Dia baru saja masuk Islam, tapi ibadahnya, sholatnya luar biasa. Sudah sepatutnya kita membantunya. Maka mereka pun mengumpulkan beberapa barang untuk diberikan kepadanya. Lalu kami menyerahkan bantuan itu kepadanya. Seketika saja ia bertanya, apa ini? Kami jawab, sekedar infak kami berikan kepadamu. Dia berkata, subhanallah, kalian telah menunjukkan kepadaku suatu jalan yang kalian sendiri belum mengerti. Selama ini aku hidup di suatu pulau yang dikelilingi lautan. Aku menyembah selain Allah. Tapi sekalipun demikian, dia tidak pernah menyia-nyiakan aku. Maka bagaimana mungkin dia menyia-nyiakanku sedangkan aku menyembahnya? Lebih dari itu, dia adalah Tuhan yang maha mencipta dan zat yang maha memberi rezeki. Setelah itu dia pergi meninggalkan kami. Beberapa hari kemudian aku mendapati kabar bahwa orang itu dalam keadaan sakaratul maut. Kami segera menemuinya dan ia sedang dalam detik-detik kematian. Setiba di sana aku ucapkan salam kepadanya lalu berkata, apa kamu memiliki hajat yang bisa kami bantu? Dia menjawab, keinginan dan harapanku telah tercapai pada saat kalian datang ke pulau itu. Sementara ketika itu aku tidak mengerti kepada siapa aku harus menyembah.
Kemudian aku bersandar di sampingnya untuk mengajaknya berbincang sejenak. Tiba-tiba aku tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi melihat taman yang di atasnya terdapat kubah di tengah kuburan Abadan. Dan di bawah kubah itu tersebut terdapat tempat tidur. Lalu di atasnya nampak seorang gadis yang tak pernah kulihat lebih cantik darinya. Gadis itu berkata, demi Allah segeralah mengurusi jenazahnya. Aku sangat rindu kepadanya. Maka aku pun terbangun dan aku mendapati orang tersebut telah meninggal dunia. Aku pun memandikannya, mengkafaninya. Pada malam harinya saat aku tidur, aku memimpikan lagi. Aku lihat ia sangat bahagia didampingi oleh seorang bidadari yang sangat cantik di atas tempat tidur di bawah kubah sambil menyenandungkan firman Allah. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ar-Ra'd ayat 24. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah walaupun dia baru masuk Islam, tetapi keislamannya luar biasa. Mudah-mudahan kita saatnya wafat husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk bekal di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.